Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Febriani dengan NIM 19042055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penilaian kinerja sumber daya manusia, yang mana pembahasannya yang pertama pengertian penilaian kinerja, yang kedua tujuan penilaian kinerja, dan yang ketiga metode penilaian kinerja. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian kinerja. Di sini ada beberapa pengertian kinerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Handoko, yang mendefinisikan penilaian kerja ialah cara untuk mengukur segala kontribusi pada setiap karyawan di dalam organisasi. Nilai yang paling penting dalam penilaian kinerja ialah terkait dengan penetapan tingkat kontribusi karyawan dengan kinerja yang dilakukan pada penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan tersebut. Yang kedua ada menurut Hasibuan. Definisi penilaian kinerja menurut Hasibuan ialah aktivitas bagi para manajer untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat laku berprestasi para karyawan yang dilanjutkan dengan menentukan kebijaksanaan ke depannya. Hal yang berhubungan dengan penilaian kinerja seperti penilaian loyalitas, kejujuran, leadership, homework, dedikasi, dan partisipasi. Selanjutnya ada menurut Medis dan Jackson, yang mendefinisikan penilaian kinerja ialah proses evaluasi terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang dikomparasikan dengan standar yang dilakukan dengan memberikan informasi terhadap karyawan. Penilaian kinerja biasa juga disebut dengan pemberian peringkat pada karyawan melalui peninjauan, evaluasi, dan penilaian hasil kerja. Yang terakhir ada menurut Suprihanto. Beliau mendefinisikan penilaian kinerja yaitu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penilaian kinerja ini adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain, penilaian kinerja ini menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang karyawan. Biasanya, perusahaan sering menggunakan penilaian kinerja sebagai dasar dari kenaikan gaji, promosi, bonus, ataupun bisa juga sebagai dasar untuk penurunan jabatan dan pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik dan profesional akan dapat peningkatan loyalitas dan motivasi karyawan, sehingga tujuan organisasi juga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua ada tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, tujuan penilaian kinerja yaitu sebagai acuan untuk menentukan kompensasi, struktur upah, kenaikan gaji, promosi, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga manajemen dapat menentukan orang yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, untuk menilai potensi yang ada di dalam diri seorang karyawan sehingga dapat merencanakan perkembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya. Selanjutnya, sebagai dasar untuk mempengaruhi kebiasaan karyawan. Dan yang terakhir untuk meninjau dan menyelenggarakan program pelatihan promosi ataupun program-program pelatihan lain. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga yaitu metode penilaian kinerja. Terdapat banyak pengklasifikasian metode penilaian kinerja ini. Setiap metode memiliki kelebihan maupun kelemahannya yang mungkin cocok bagi organisasi tertentu, namun mungkin tidak cocok untuk organisasi lainnya. Dengan demikian, tidak ada satupun metode standar yang cocok untuk semua organisasi ataupun perusahaan. Metode penilaian kinerja ini akan bervariasi tergantung pada lingkungan kerja, jenis bisnis, jenis bidang kerja, dan pekerjaan atau tugas karyawannya.
Di sini ada 5 metode penilaian kinerja. Yang pertama ada metode rating scale, yang kedua metode checklist, yang ketiga metode critical incident, yang keempat metode esai, dan yang terakhir metode ranking. Yang pertama yaitu metode rating scale. Metode rating scale atau metode yang menggunakan skala penilaian adalah metode penilaian yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Metode rating scale ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Misalnya dari skala memuaskan hingga tidak memuaskan, ataupun dari skala sangat baik hingga sangat buruk. Skala penilaian tersebut biasanya dikonversikan ke nilai angka seperti 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Karakteristik karyawan yang dinilai biasanya adalah seperti kepemimpinan, ketergantungan, kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, inisiatif, stabilitas emosi, loyalitas, kerjasama, pengetahuan, dan kemampuan mengerjakan tugas yang dibebankan. Yang kedua ada metode checklist. Metode checklist atau metode daftar periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak yang telah disiapkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Jika karyawan bersangkutan memenuhi kinerja yang disebutkan dalam pernyataan checklist, maka akan diberikan tanda centang atau tanda silang pada kolom ya. Sebaliknya, jika karyawan yang bersangkutan tidak memenuhi kinerja yang dimaksud, maka tanda centang atau tanda silang akan diberikan pada kolom tidak. Selanjutnya ada metode critical incident. Metode critical incident atau metode insiden kritis adalah metode penilaian yang memusatkan perhatiannya pada perilaku kritis atau insiden kritis, baik perilaku atau insiden yang positif maupun perilaku atau insiden yang negatif. Dengan metode ini, pengevaluasi atau dalam hal ini adalah seorang manajer harus terus-menerus mencatat insiden atau perilaku bawahannya, baik positif maupun negatif. Namun pada umumnya perilaku atau insiden yang dicatat adalah insiden atau perilaku yang sangat ekstrim. Selanjutnya metode esai. Metode esai adalah metode penilaian yang paling sederhana di antara berbagai metode penilaian yang ada. Dalam metode esai ini penilai menulis uraian tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi bawahannya. Dan yang terakhir ada metode ranking. Metode ranking adalah metode penilaian yang membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya. Kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Karyawan tersebut diberikan peringkat atau ranking dari yang tertinggi hingga terendah atau dari yang terbaik hingga yang terburuk. Sekianlah presentasi dari saya, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.